Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah wa syukru lillah. Allahumma ja'alna minal hamidina wasyakirin. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh banyak nikmat yang Allah berikan lawan kita berataan. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka sungguh akan kami tambah daripada nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berada di hari Jumat terakhir kah? Belum lah. Ya, terakhir ada fadilah sholat Jumat. Terakhir ada keutamaan mengqadha sembahyang, mengqadha sholat 5 waktu di Jumat terakhir bulan Ramadan. Itu dulu kita di Hadramaut senantiasa mengerjakan itu bersama guru kita Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa aqallahu umrah bi sihhah wa afiyah. Karena yang pertama kali mengadakan kegiatan itu Kiai Sidin, Datuk Sidin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi setelah sholat Jumat, kita santri sholatnya di Enat dari Pondok Darul Mustafa ditarik ke Enat itu mungkin sekitar setengah jam. Sembahyangan di masjidnya Syekh Abu Bakar bin Salim setelah Jumat langsung dipimpin oleh Habib Umar untuk sholat qadha, mengqadha sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya untuk mengambil keutamaan yang mana sholat di bulan Ramadan, sholat wajib pahalanya sama dengan 70 kali. Sholat sunat pahalanya sama dengan sholat wajib. Paling tidak bila kita mengqadha, kita dapat keutamaan mengqadha sholat sebanyak 70 kali qadha. Karena ada juga riwayat yang seperti itu ya, sholat kafarat namanya, sholat pengampunan dosa. Cuma di sini mengambil keutamaan hari Jumat terakhir bulan Ramadan, tapi bukan membayar hutang, bukan. Hutang tetap dibayar bila dia ingat ada dahulu ada sembahyang dibayari. Ini yang lunas hanya mengambil keutamaan. Mungkin ada nang kada ingat, mungkin ada sembahyang nang kada ingat berwudu. Nah, ya, atau nang ragu dan seterusnya. Nah, berkat itu mudah-mudahan ditambal. Ya, salat kita itu berkat mengqadha sholat 5 waktu di hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Namun kita kada tahu Jumat kena itu Ramadan atau kada, maka Jumat ini digawi. Tapi bila dia yakin masih ada Jumat kena Ramadan, berarti Sabtu lah. Wallahu a'lam, tetap kita menghadiri daripada hilal. Kemana hilalnya nih pulak nih? Ya, bila terlihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa dengan melihat hilal, berbuka puasa, selesai puasa, masuk 1 Syawal juga melihat hilal.
Alhamdulillah, kita kembali menjelaskan daripada fadilah daripada Ratibul Haddad. Jadi zikir yang pertama yaitu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu hi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hanya zikir. Sebelumnya itu kan Al-Fatihah, sebelumnya itu ayat kursi dan amanar Rasul, itu Al-Quran. Diawali zikir itu dengan Al-Quran, ya. Kemudian setelah itu baru kalimat zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu hi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sama lafadznya ketika setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Itu dianjurkan membaca 10 kali. Imamul Haddad hanya menulis 3 kali. Dikatakan bahwasanya siapa yang membaca itu kalimat itu zikir, sama bagi dia membebaskan satu budak daripada keturunan Nabi Ismail. Itu yang pertama. Jadi budak itu manusia, cuman dia jadi budak, dijual. Dan sangat besar pahalanya bila ada orang membebaskan budak, artinya melepas dia daripada tuannya, karena dia tidak bisa maksimal beribadah. Budak itu kada kawa maksimal beribadah, dibebaskan lalunya kawa beribadah, kawa dia bebas ya, berkeluarga dan seterusnya, hendak ini hendak itu bebas. Dan orang yang membebaskan budak, Allah akan bebaskan dia daripada api neraka. Itu keutamaan. Nah, harganya larang. Mungkin ya budak yang paling murah manusia lah, lain kendaraan ya, mungkin 30 juta, kendaraannya 20 juta, 30 juta. Jadi manusia lebih hebat dari kendaraan. Ya mungkin paling murah 50 juta, 100 juta. Itu pahalanya sama seperti itu. Itu yang pertama. Ya kita infak sedekah sebesar itu. Kemudian yang kedua, ditulis bagi dia 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat, dan dilindungi daripada syaitan hingga sore bila membacanya pagi, dan bila membacanya sore atau malam dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan hingga subuh. Maka bila dibaca 3 kali dikaliakan sekali seikung membebaskan budak, berarti 3 ikung. 10 kebaikan menjadi 30. Dalam riwayat yang lain dengan beberapa riwayat juga sama. Ini keutamaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Bagaimana jikalau kita membacanya 10 kali setelah sholat subuh dan sholat maghrib? Nah, itu sangat banyak daripada pahalanya. Itu daripada zikir diawali dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sekutu, dia maha tunggal, tiada sekutu. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya segala pujian. Yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Allah senantiasa berkehendak dengan sesuatu.
Ya, ini kalau maknanya luas. Pertama kalimat tauhid dan kerajaan milik Allah, kebaikan milik Allah. Kita tidak punya kerajaan, tidak punya kebaikan. Kebaikan kita pun ditolong oleh Allah. Kita hidup dihidupkan. Hidup kita tidak lama, mati dibangkitkan. Dia berkehendak, kita ada kawan. Kita berkehendak boleh, cuma kehendak kita tetap di bawah kehendak Allah. Bila Allah berkehendak, kita berkehendak akan terjadi. Bila Allah kada berkehendak, kita berkehendak kada terjadi. Ya. Begitulah maknanya sebagian daripada zikir yang pertama ini. Kemudian zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga disebut dengan al-baqiyatus sholihat. Nah, itu daripada dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan kalimat zikir tadi ya, itu lebih baik di sisi Allah, pahala yang lebih baik dan kebaikan angan-angan yang paling baik itu adalah zikir yang kedua ini. Jadi Allah sangat senang memberikan kebaikan, dan itu adalah kebaikan yang terbaik di sisi Allah, harapan yang paling mulia di hadapan Allah bila orang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah paling sempurna, paling agung daripada pujian kepada Allah. Lengkap sudah, tasbihnya ada, tahmidnya ada, tahlilnya ada, takbirnya ada. Nah, kemudian Nabi kita bersabda, sekiranya saya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih saya sukai daripada keutamaan terbitnya matahari. Itu matahari terbit ya, bagaimana matahari terbit itu manfaatnya untuk kehidupan manusia. Dunia ini kalau tidak ada matahari terbit, ngalih kita. Gelap terus. Ya, anak keluar rumah untuk beraktivitas selalu minta penerangan, pakai energi ya. Ngalih itu Pak, bila malam terus. Tapi zikir kalimat al-baqiyatus sholihat itu lebih agung daripada keutamaan matahari bagi dunia, bagi bumi. Dengan matahari itu manusia bisa beraktivitas dengan siang. Dengan matahari tumbuh-tumbuhan bisa subur, ada energi. Dengan matahari banyak keutamaannya. Zikir ini luar biasa. Nah, kemudian juga riwayat yang kedua akan menggugurkan dosa-dosa hamba seperti mana gugurnya daun-daun yang kering di pohon. Dan juga ketika Nabi kita Isra dan Mi'raj, bahwasanya Nabi kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala li ya Muhammad aqrib ummatak minnis salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Nah, ini Nabi Ibrahim cinta kepada kita. Wa akhbirhum annal jannah thayyibatun turbah. Kabarkan
bahwasanya surga itu memiliki tanah yang begitu subur, air yang begitu tawar. Wa anna ghirasaha, dan sungguh tanamannya, tanaman tanah surga yang subur, pengairannya yang begitu tawar, air yang membantu pertumbuhan tumbuhan. Bibitnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berarti menanam satu bibit di surga dan pasti tumbuh, karena kata Nabi Ibrahim tanahnya subur. Tanaman itu pasti tumbuh, pohon itu pasti tumbuh. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, kalimat yang 4 ini siapa yang membaca maka dia telah menanam satu pohon di surga. Maka luar biasa, 3 kali kita baca diisi 3 pohon di surga. Satu pohon di surga itu saking gandalnya 700 tahun hanya rata putar. Dalam riwayat, orang yang sujud ketika sholat tarawih, sholat sunnah, qiyamul lail di bulan Ramadan, satu sujud kita Allah berikan satu pohon di surga. Dalam tarawih ada 40 sujud. Dalam witir ada 6 kali sujud. Dikali 30, berapa kali? Berapa itu? Makanya Ramadan ini dikatakan 1000 sujud kita kepada Allah Ta'ala. Maka satu sujud ada riwayat Allah berikan satu pohon di surga, yang mana saking luasnya 700 tahun hanya terputar. Gatalnya pohonnya, bagaimana kebunnya. Juga ini keutamaan zikir yang kedua. Kemudian zikir yang ketiga, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Siapa yang membaca ini, urisat lahu nakhlatun fil jannah, juga ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di surga. Nah, kalau ini pohon kurma. Kalau tadi pohon ninja, entah pohonnya apa. Yang jelas pohon di surga itu ya ibarat kita punya kebun, punya halaman luas di depan istana kita atau rumah kita. Nyaman kalau bila bisi rumah itu ada tanam-tanaman, apalagi ibu-ibu kada lagi ke pasar, banyak sudah tomat ada, lombok ada, ya. Ini parak sudah hari kiamat ibu-ibu, nanti akan kemarau, ya. Nanti stok sayur-sayuran kada lebih banyak lagi. Nah, makanya bisa-bisa maulah kebun di pinggir rumah supaya kada belanja lagi ke pasar. Ada tumbuh minyaknya kada, sehingga di kampung-kampung tuh kada kawan dibawa ke kota. Lalu stok di pasar sayur-sayuran habis, bensinnya ada sudah, ya. Ada bensin larang, jadi larang sayur, ya, makanya bertanam tanaman. Nah, jadi bahagia bila hendak maulah sayur tinggal memutik saja. Ini kebun di surga, ini kebun kurma, satu kebun kurma. Bila membaca 3 kali, 3 kurma di surga, 3 pohon kurma. Kemudian riwayat yang lain, Nabi kita bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini timbangan kita berat, sangat berat di timbangan kalimat ini, zikir ini. Nah, ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Ditambahkan zikir ini dengan astagfirullah,
itu ada riwayat sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun ini sudah kehabisan dunia. Artinya dunia itu berjauh, sempit, ngalih, kada tapi berduit bahasanya. Berikan ulun amalan. Ya. Nabi kita, di mana engkau daripada tasbihnya Allah, zikirnya malaikat? Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi kita, baca zikir ini, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, bertambah astaghfirullah. Baca setelah azan subuh sampai iqamat 100 kali. Ya, 100 kali. Jadi setelah azan subuh, ya itu waktunya. Nabi sebutkan waktunya setelah azan subuh sampai iqamat. Jadi iqamat subuh itu panjang sedikit karena ada amaliyah dari Nabi. Ya, selain ya hayyu ya qayyum. Kemudian ini yang ada riwayat 100 kali dibaca, diamalkan sama sahabat tadi. Beberapa hari datang, ya Rasulullah, sekarang saya sudah kewalahan menerima banyaknya dunia yang datang. Sampai kata ketangkisan, datang rezeki sana, datang harta dari sana. Begitulah sahabat mengatakan ceritanya, kata Nabi kita. Nah, juga sahabat kadang curhat masalah ekonomi kepada Nabi. Tapi Nabi tidak bisa memberi uang, ya. Nabi hanya bisa memberikan doa, zikir. Berkat itu zikir dan doa, Allah mudahkan sahabat tadi untuk mendapatkan harta, yang mana orang itu bila punya harta nyaman beribadah. Ya, dan orang yang mendapatkan harta dengan doa, dengan amaliyah, hartanya itu berkah, pasti untuk ibadah. Tapi kalau harta itu hanya dengan usaha, dengan merasa kemampuan, kepintaran, keahlian, bedagangkah apakah, tidak pernah menganggap itu Allah yang memberi. Artinya berdoa itu kada tapi apa yang penting aku ini bila begawi dapat, bila kada dapat, seperti itu etikat, maka itu rezekinya kurang berkah. Ya, tapi kalau orang itu dilampahi dengan doa amaliyah, itu hartanya untuk ibadah. Makanya boleh orang itu beramaliyah, berniat agar murah rezeki luas. Boleh, seperti mana Nabi kita menyarankan, baca ini, engkau kan artinya supaya kan dapat harta. Nah, boleh, karena orang yang seperti tadi, dia hartanya juga untuk ibadah. Nyaman awak ke majelis bila ada harta di rumah, tapi bila kada ada harta, kada sempat lagi hendak ke majelis, mikir akan isuk nih apa, akhirnya kada terpikir lagi menggunakan waktu untuk taat ibadah. Kadang sembahyang pun kada sempat lagi, sudah karena dikejar oleh dunia. Ya, kalau dunia itu kita kejar, dia lari. Nah, itu sifat dunia. Semakin disasai, semakin buka. Makanya itu tambahannya astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu cepat-cepat aja, jangan lambat ya. Kalawasan kita subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Tapi kalau ratibul haddad cuma 3 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu zikir ya. Yang ketiga, bertimbangannya sangat berat. Ringan di lisan, timbangannya sangat berat. Dan Allah cinta dengan 2 kalimat ini. Kata Nabi kita, wa biha yurzaqun. Dengan itu zikir orang akan diberikan rezeki, ya. Nah, dan dalam riwayat Allah jadikan dari setiap kalimat satu malaikat yang bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat, yang pahalanya untuk engkau. Jadi kata Nabi kita, bila engkau baca tadi dengan bertambah istighfar 100 kali,
antara subuh sampai sholat subuh. Ini kan hadisnya Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu cerita. Kata Nabi, ta'atikat dunia ragimah shagirah. Dunia akan datang kepada engkau mengejar. Dunia akan terasa kecil, seakan-akan menggenggam dunia. Dan Allah jadikan setiap tasbih tadi malaikat yang pahalanya untuk engkau, ya, dia bertasbih pahalanya untuk engkau. Itu yang 100 kali tadi. Makanya itu menggawa disempatakan dibaca, ya, disempatakan dibaca imbah adzan subuh, langsung aja baca 100 kali. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Insyaallah ada rezeki itu terasa nyaman, ya, mudah, gampang, kada tapi ngalin. Ya, abahnya nyaman begawi, tina nyaman gitu lah, urusannya nyaman. Berkat mungkin istrinya kah ma'amaliyah kan, apalagi juga suaminya. Bila suami kada paham, ibu-ibu yang meniatakan, mudahan berkat ulun membaca ini, laki ulun nang begawi Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan. Nah, bila dapat laki pian banyak duit, kepian juga duitnya yang ada. Maka laki pian ini pasti sudah bila gajian langsung muncul lawan pian duitnya berataan. Nah, itu laki yang luar biasa, laki yang amanah. Nah, karena laki itu bila mengikuti duit pian hati-hati. Hati itu kada tahu dipercaya. Bila banyak laki mengikuti duitnya macam-macam pikirannya. Nah, macam-macam loh. Apalagi wayah ini dipadahi kawan menghendak banyak lagi dapat duit, diajarinya cara berjudi lewat HP. Nah, bahaya pian, judi online namanya. Jadi laki pian itu kada terasa duit hanya gajian habis. Kemana belanja? Kada tapi belanja. Keluar rumah kada tapi keluar rumah. Bahkan banyak di kamar aja, kulit begawi di kamar tapi mengikuti HP. Ya, kemana duitnya? Kalinya habis. Nah, hati-hati. Ya, jadi ibu-ibu harus sering mengecek duit suaminya. Nah, setiap bulan berkurang atau bertambah. Tapi kalau suami nang ma'amaliyah akan ini, kada mungkin inya menggunakan yang kada baik. Kenapa? Inya sambil berdoa. Ketika dapat rezeki, dia bersyukur. Orang yang rezekinya itu kada baik, ya, digunakan untuk yang haram, karena lihat tadi, kada tahu di amaliyah ini, ya, kada tahu meminta dengan berkat amaliyah. Berkat surah Yasin, apalagi surah Al-Waqiah, luar biasa. Itu memang ada riwayat Al-Waqiah itu tidak kena kefakiran orang kalau baca surah Al-Waqiah. Kemudian zikir yang keempat, Rabbil firla Rabbana firlana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana firlana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini pertama isinya adalah istighfar. Rabbana fir lana, ampuni kami, wa tub alaina, berikan taubat kepada kami. Innaka antat tawwabur rahim. Ya. Ini perintah kita itu disuruh bertaubat, minta ampun. Ya. Dan ini termasuk bentuk daripada istighfar. Nabi kita bila duduk suatu majelis, bila berdiri, beliau senantiasa membaca istighfar 70 kali. Ada riwayat 100 kali. Bila duduk majelis, astagfirullah 70 kali. Sahabat menghitung, Nabi ini istighfar. Sampai bapak lera istighfar sampai 70 kali, kadang sampai 100 kali. Begitulah Nabi kebanyakan senantiasa baca istighfar ketika bermajelis dengan sahabat. Kemudian dalam riwayat, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Siapa yang banyak istighfar, Allah berikan segala kesusahan itu jalan keluar. Ya, segala kesulitan, kemudahan. Jadi bila ada masalah, berkat istighfar selesai. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka, tidak terduga. Jadi rezekinya itu bekajut gitu lah. Rezeki bekajut itu pasti menggembirakan, karena bilanya kada bekajut itu ketahuan angkanya. Oh, gajian setiap bulan ketahuan. Oh, sekian tak hitung. Jadi biasa-biasa aja karena setiap hari. Tapi kalau bekajut ini menunjukkan rezeki yang kita kepada menyangka. Tahu-tahu dapat rezeki yang 10 kali lipat. Ya. Nah, itu rezeki min haitsu la yahtasib bahasanya. Nah, rezeki yang datang itu kita kadang menyangka datang seini banyaknya. Nah, padahal asal ada jalannya. Tapi Allah beri. Berkat istighfar. Berkat istighfar Allah berikan rezeki yang tidak disangka. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu zikir yang keempat, isinya istighfar. Datang salah seorang kepada Imam Hasan Al-Basri, mengadukan di kampung kami, wahai Tuhan, hujan jarang. Bahkan kada tapi hujan sehingga tanaman kami kering dan banyak yang mati, kaceklik. Kata Imam Hasan, perbanyak engkau istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Datang lagi orang, ya Imam, rezeki pinang alih, begawi kada tapi apa itulah ya masalah kehidupan. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Ya, boleh. Datang lagi orang ketiga bertanya, wahai Imam, ulun ini sudah menikah tapi tidak punya anak keturunan. Kata Imam Hasan Al-Basri, engkau perbanyak-banyak istighfar. 3 masalah, 1 solusi, perbanyak istighfar. Kemudian murid tadi bertakun, wahai Tuhan, wahai guru, orang datang 3 tapi jawabannya istighfar. Ini apa nih? Artinya apa rahasianya? Kan biasanya lain-lain obat itu kada sama, tapi sidin sama. Ujar sidin, wahai muridku, baca Al-Quran dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nah, katakanlah minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Maka Allah akan turunkan hujan dari langit. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, hujan yang lebat, yang berkah. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan anugerahkan dengan harta, wal banin, dan anak-anak. Itu sambungan ayatnya. Surah Nuh juz 29. Allah sendiri yang menyatakan bila orang banyak istighfar, Allah berikan solusi 3 masalah kehidupan. Nang berkebun, kebunnya tumbuh ya, kebunnya subur, tanamannya panen. Mun kita berumah ya atau berkebun, nang begawi rezekinya, hartanya lancar. Nang berumah tangga, Allah berikan anak keturunan berkat istighfar. Ini dibaca 3 kali. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya.
Kemudian zikir yang kelima, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ini sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Jadi Imam Haddad tidak membuat kalimat sayyidina. Jadi jangan ditambahi. Hendak menambahi biar sorangan aja nang maulah wirid. Bila kita mengamalkan wirid seorang ulama, apa nang sidin tulis itu nang kita baca. Adab kita mengkawan jangan menambahi, kecuali diizinkan bertakun dulu kah dengan ahli waris atau dengan pengarang langsung. Boleh, kita kan ada tamu dengan Imam Haddad. Ya, sidin kada berbuat sayyidina, ya sudah, jangan berbuat sayyidina. Ya, tapi ini wiritan, bukan amaliyah. Kalau amaliyah kita membaca sholawat di waktu sembahyang sunnah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meskipun yang wajib Allahumma sholli ala Muhammad, wajib sholawat yang paling handap Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dalam fikih sunnah pakai sayyidina Muhammad, sunnah pakai wa alihi lagi. Nah, tapi kalau amaliyah, kita mengamaliyahkan, Imam Haddad membuat hanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Atau maulid kah? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Ashrafi badrin fil kauni ashraq. Habib Ali Habsyi juga kada pakai sayyidina. Adalah yang menambahi kada, ya begitu. Jadi tidak semua itu harus rasakan nyaman. Jangan kata nyaman, ini wiritan, bukan amaliyah pribadi silakan ya, yang tidak ditentukan. Ini sholawat dibaca 3 kali, dan sholawat ini kita sering mendengar keutamaannya. Dikatakan semua itu dengan sholawat itu bisa. Jadi sholawat ini sudah amaliyah, hampir semua solusi bisa dengan sholawat. Apapun itu, ya, apapun, baik dunia, apalagi akhirat. Akhirat 1 sholawat 10 rahmat. Dunia banyak orang berkat sholawat yang sakit ampih. Makanya ada sholawat apa? Tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Ya. Ada orang zalim, berkat sholawat dihilangkan kezalimannya. Ya, tadi nang lagu tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfilil zalimin bil zalimin. Yang sakit, yang ada misalnya yang sedih, dengan sholawat pembuka hati, penerang hati. Ada orang dalam keadaan hajat, sholawat ujian, ada sholawat kamilah atau sholawat Maryam. Penamaan sholawat itu dengan fadilah-fadilahnya, tibbil qulub, sholawat obat hati, ya, sholawat syifa, bahkan ada sholawat fulus. Ya, sholawat ada isinya fulus. Artinya apa? Sholawat ini semua, segala kebaikan itu bisa dilampahi dengan sholawat, apapun itu. Luar biasa. Jadi Imam Haddad juga tidak meninggalkan keutamaan membaca sholawat di ratib beliau yang kelima. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ya. Jadi orang yang paling dekat kelak dengan Nabi, tempat duduknya paling banyak baca sholawat. Ya, akhir zaman ini dikatakan 2 amaliyah, perbanyak sholawat dan istighfar. Ini sudah amaliyah akhir zaman. Perbanyak itu. Luangkan waktu baca sholawat, baca istighfar, baca sholawat. 2 itu berkawan diseimbangkan.
Ada yang mengatakan bila kita ini banyak beribadah, perbanyak sholawat. Istighfarnya juga, tapi sholawatnya lebih banyak. Tapi kalau kita ini banyak maksiat dulu ya, perbanyak istighfar, juga ada sholawat. Ada yang mengatakan dah kedua-duanya baca, bagaimanapun keadaan kita. Alhamdulillah guru kita ya, ayahanda kita almarhum Guru Hadrawi, beliau mewariskan ini dulunya majelis menjadi masjid. Bagaimana Mufian ingat di majelis ini dahulu amaliyah beliau apa dalail lah, apalagi salawatnya, burdah lah juga. Jangan boleh ada burdah lah. Yang jelas dalail lah, ada pembacaan dalail, itu dalail kitab isinya salawat, berataan salawat. Hizib sholawat hari Ahad, sholawat hari Sanayan, sholawat hari Selasa, Arbi'ah, Khamis, Jumat, Sabat ya. Setiap hari ada sholawatnya. Begitulah ya, kita diingatkan oleh Imam Al-Haddad 3 kali baca sholawat. Tapi diharapkan kita meluangkan waktu untuk memperbanyak membaca sholawat. Kemudian zikir yang ke-5 ya, kemudian zikir yang ke-6. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ini dikatakan cerita salah seorang sahabat datang, ya Rasulullah, tadi malam saya diikut kalajengking. Jadi ini bengkak nih, datang kepada Nabi, diikut kalajengking. Jadi di Arab itu banyak kalajengking di pasir-pasir itu ya. Kadang terlihat Nabi jalannya di pasir itu. Kita kan mungkin ular yang membahayakan. Kalau di sana kalajengking ular, kalau kita ini jarang melihat kalajengking lah. Ya, ini di pasir banyak. Ya, jadi itu mematikan juga racunnya itu. Kata Nabi kita, engkau tidak membaca zikir ini kah? A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bila kau baca itu di waktu sore tadi, ketika kau digigit kalajengking di waktu malam, tidak akan mudarat. Artinya menkena juga, tidak akan parah. Atau diselamatkan, tidak akan kena gangguan apapun. Ya, kalajengking ataupun apapun yang mengganggu di waktu malam itu Allah akan hindarkan. Yang membuat kita terganggu, siapa yang baca itu tidak akan terkena demam di waktu malam. Siapa yang baca 3 kali, ini termasuk obat panas. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Kata Imam Sahal, saya dengan keluarga selalu mengajarkan zikir ini, dibaca 3 kali setiap malam. Suatu malam kata Imam Sahal, pembantu saya diikut kalajengking, tapi sudah kami membaca, ternyata tidak ada bekas racun yang membuat sakit. Diikut cuman ya, racunnya itu tidak berfungsi. Berkat membaca zikir ini. Nah, zikir yang ke-6 artinya ini perlindungan daripada segala gangguan, baik binatang ataupun penyakit yang datang di waktu malam. Sama juga sihir, santet di waktu malam datang saat-saat kita tidur, dikirim tengah malam. Ya, itu kalau kita tidak ada amaliyah zikir bisa kena kita. Hati-hati, apalagi orang yang hasud, orang yang benci, ya kawan misalnya di gawian kata ketujuh, nah disantetnya malam biasanya menggawi. Ya, tapi bila kita membaca amaliyah ini, seandainya tak kirim juga tidak akan mudarat.
Seandainya terkirim juga mungkin terbulik santetnya, tidak kena. Ya, berkat ini zikir. Ya, nah zikir yang terakhir kajian kita yang ketujuh adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Juga 3 kali. Tiada orang yang baca ini di pagi hari maka di waktu sore hari tidak akan mudarat. Dibaca di waktu sore ya, sampai ke pagi tidak akan mudarat. Lam yadurruhu syai'un. Dalam riwayat lam tusibhu fujaatu bala, tidak akan terkena musibah yang mendadak. Dalam riwayat tidak akan terkena mudarat apapun, selamat tidak akan kena mudarat. Nah, ini 2 zikir juga perlindungan daripada segala bala dan musibah. Jadi Ratibul Haddad ini ada 17 zikir dan beberapa surah-surah pendek. Ini hanya 7 zikir. Ya, tinggal 10 zikir ini intinya apa? Semua setiap zikir Imam Al-Haddad ini memiliki khasiat, keutamaan, kebaikan diri kita, keluarga kita, harta kita, rumah tangga kita, bahkan kampung kita, bahkan tidak hanya kehidupan dunia, akhirat kita. Berkat Ratibul Haddad Allah mudahkan, Allah berikan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bila ada amaliyah Ratibul Haddad di masjid ini, ya baca dengan semangat, istiqomahkan. Bila pulang ke rumah juga dibaca, bahwa setiap hari, setiap malam dibaca, baik sendiri atau sekeluargaan. Kadang lawas, paling lama 10 menit, ya. Tapi khasiatnya ini untuk seumur hidup kita. Ya, Ratibul Haddad, Imamul Haddad. Ya, ini pertemuan kita terakhir di Ramadan ini. Mudah-mudahan ada pertemuan di Ramadan yang akan datang. Allah berikan sehat walafiat untuk kita kembali menyampaikan sebagian lagi daripada keutamaan Ratibul Haddad. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina faqih lana. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.